Halo semuanya, saat ini saya berada di Desa Banyu Urip, tempat yang dulu terkenal dengan pengelolaan minyak pada zaman Belanda. Hari ini bangunan-bangunan tua yang dinamakan Loji Kluntung masih berdiri hingga saat ini. Apa saja sejarah di baliknya, mari kita telusuri. Di tengah hamparan desa kecil di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terkubur sebuah sejarah cerita panjang. Sebuah kisah tentang kolonialisme, minyak bumi, dan jejak Belanda yang tak hilang meski zaman berganti. Kisah ini bermula pada akhir abad ke-19, ketika Hindia Belanda masih menjadi bagian penting dari kekayaan kolonial Belanda. Selain hasil bumi seperti cengkeh dan kopi, minyak bumi menjadi sumber daya yang makin dicari. Di Banyu Urip, Belanda menemukan cadangan migas yang signifikan dan membuka peluang bisnis migas di wilayah ini. Perusahaan yang diberi konsensi mengelola ladang minyak lokal adalah Deutsche Petroleum Mozambique atau disingkat DPM. Perusahaan ini memulai operasi sekitar tahun 1886 dan beroperasi hingga sekitar masa Perang Dunia II. Untuk menunjang operasi migas, Belanda membangun pemukiman bagi para pegawainya. Bangunan-bangunan ini disebut Loji Kluntung, rumah khas yang unik dengan atap berbentuk setengah silinder dari bekas tangki minyak yang dibelah. Lihat bentuknya yang tak biasa ini, atapnya menyerupai tangki-tangki minyak. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai tempat untuk bertahan. Kabarnya tempat ini sebagai penyamaran dari target penyerangan, karena pada zaman dulu dilarang menyerang terhadap fasilitas minyak. Bangunan ini juga pernah menjadi rumah dinas pegawai migas sampai akhir abad ke-20. Ketika produksi minyak menurun, bangunan ini pun ditinggalkan. Kehadiran Belanda tidak hanya membawa bangunan, tapi juga perubahan besar bagi masyarakat lokal. Banyak warga pribumi dipaksa mengerjakan sumur minyak. Lahan mereka banyak yang diambil untuk dijadikan pusat industri migas. Sejumlah warga bahkan terpaksa mengungsi karena terdesak oleh pengembangan kawasan industri ini. Bayangkan, hidup lebih dari 80 tahun yang lalu. Hutan masih lebat. Dan tiba-tiba industri besar datang pada saat itu, merubah segala aktivitas warga setempat. Mereka bekerja keras di tempat ini. Kehidupan sosial, budaya berubah drastis pada saat itu. Sejarah mencatat bahwa wilayah ini mengalami pergeseran kekuasaan saat Perang Dunia II. Jepang menggantikan Belanda, namun fungsi kawasan migas tetap relevan untuk kebutuhan militer waktu itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan migas beralih ke tangan nasional. Peran Belanda berakhir, namun jejak sejarahnya tetap tertinggal kuat di sini. Dan ini adalah kolam peninggalan pada zaman Belanda yang dulunya sebagai tempat untuk bersenang-senang. Bangunan-bangunan yang kini menjadi bagian dari Kampung Londo ini bukan sekadar bangunan tua.
tapi saksi bisu dari masa penjajahan, perjuangan masyarakat lokal, hingga dinamika industri migas yang masih berlanjut di Kabupaten Tuban. Ini yang dulunya kampung pegawai Belanda berubah wujud menjadi kawasan wisata bersejarah yang dinamakan Kampung Londo. Pemerintah desa dan warga setempat berupaya mempertahankan dan melestarikan tempat ini supaya generasi muda tidak lupa sejarah panjang tempat yang mereka tinggali. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kisah ini memberikan kita pandangan lebih dalam tentang bagaimana masa lalu membentuk masa kini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.